Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Maria Fatwasih, NIM 19051214050 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Standarisasi jaringan adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan dalam melakukan pekerjaan, dan memudahkan komunikasi satu sama lain. Macam-macam standarisasi jaringan. Ada OSI, TCP, dan UDP. OSI, Open System Interconnection. OSI memiliki 7 layer, yaitu Layer 7, Application Layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudahan memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa servis dan protokol yang berada di layer ini, misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Layer 6, Presentation Layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga, data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer 5, Session Layer. Session Layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini, ada protokol name recognition, NFS, dan SND. Layer 4, Transport Layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, misalnya protokol TCP. Protokol TCP ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Layer 3, Network Layer. Network Layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Layer 2, Data Link Layer, berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras, seperti halnya media access control address MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi layer ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical, link control LCC, dan lapisan media access control MAC. Layer 1, Physical Layer. Layer fisik bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan ini, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio.
TCP, Transmission Control Protocol, merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. UDP, User Datagram Protocol, adalah transport TCP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Perbedaan TCP dan UDP terdapat pada jenis koneksi. Perbedaannya di sini adalah TCP itu connection oriented atau semua paket data yang dikirimkan akan diperiksa kembali. Sedangkan UDP itu connectionless, di mana semua paket data yang dikirimkan tanpa adanya pengecekan, hingga semua data sampai ke tujuan. Entah itu salah ataupun benar. Yang kedua, ada perbedaan di basis koneksi. Selanjutnya, ada di basis koneksi. TCP, pengiriman data paket melalui internet dari satu komputer ke komputer yang lain. Sedangkan UDP, paket data akan langsung dikirimkan ke tujuan. Selanjutnya, penggunaan. TCP cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi dengan waktu yang kurang cepat. Sedangkan UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi cepat, efisien, dan mengizinkan adanya sedikit informasi yang hilang. Selanjutnya, contoh aplikasi. TCP, Telnet, FTP, dan SMTP. Sedangkan di UDP ada game, DNS, SNMP, dan RCP. Selanjutnya, overhead digunakan untuk memaksimalkan performan SI. Sedangkan di UCP membutuhkan overhead yang lebih kecil. Selanjutnya, ukuran header. TCP membutuhkan 20 byte, sedangkan UDP membutuhkan 8 byte. Selanjutnya, pembuatan koneksi. TCP membutuhkan three-way handshake, sedangkan UDP tidak membutuhkan pembuatan koneksi. Selanjutnya, keandalan. TCP, data terjamin akan sampai sesuai urutannya, dan tidak ada data yang hilang. Sedangkan UDP, tidak terjamin data akan sama persis dengan yang dikirimkan. Selanjutnya, besar paket. TCP dapat mengizinkan transfer dengan data yang besar per paketnya. Sedangkan UDP hanya mengizinkan transfer data untuk data kecil per paketnya. Selanjutnya, keamanan. TCP menawarkan keamanan yang lebih baik untuk spoofing attack, sedangkan UDP tidak menawarkan keamanan pada data yang dikirimkan. Selanjutnya, data flow control. TCP memiliki flow control, sedangkan UDP tidak memiliki flow control. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.